Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Khairul Anam. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan mencoba untuk melihat dan menguji akurasi dari Indocity, terutama untuk mengukur diameter efektif secara otomatis. Sebagaimana telah saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa untuk menghitung dosis radiasi yang diterima pasien, selain menggunakan CTDI volt, yaitu besaran untuk mengetahui dosis keluaran alat, kita juga perlu tahu karakteristik dari pasien. Nah, karakterisasi pasien yang paling sederhana itu adalah dengan mengetahui ukuran pasien. Dan ukuran pasien yang boleh dikata cukup sederhana itu adalah diameter efektif. Kalau secara persamaan, diameter efektif itu dihitung dengan rumus diameter efektif sama dengan akar perkalian diameter lateral dan diameter AP. Ya. Nah, kemudian Indocity itu dapat menghitung diameter efektif secara otomatis langsung dari citra pasien. Nah, untuk mengetahui akurasi Indocity dalam menghitung diameter efektif, maka dalam hal ini kita akan mencoba mengukur diameter efektif pada Phantom ya. Nah, kalau Phantom kita sudah tahu persis ukurannya. Nah, Phantom yang biasa digunakan di CT scan itu ada dua, yaitu Phantom kepala dengan diameter 16 cm dan Phantom body dengan ukuran 32 cm dari bahan PMMA. Nanti setelah kita coba untuk menghitung diameter efektif pada Phantom tersebut, kita juga akan coba pada Phantom yang kebetulan kami buat sendiri di lab kami, yaitu untuk diameter 8 cm, 16 cm, 24 cm, dan 32 cm ya. Mari kita lihat bersama-sama. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Oke ya, jadi pertama kali kita aktifkan dulu Indocity. Nah, cara mengaktifkan Indocity sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya, bisa dilihat di video sebelumnya ya. Ya, ini masih proses untuk masuk ke Indocity. Ya, tunggu sebentar, kebetulan komputer saya ini agak berat ya, banyak hal yang dimuat di komputer saya ya. Oke, ini udah terbuka Indocity. Nah, kita akan langsung masuk ke perhitungan diameter ya. Oh ya, sebelumnya saya akan buka dulu citra Phantom CTDI yang ukuran 16 cm ya. Saya buka. Saya pakai folder aja ya. Open folder. Oke, saya cari tempat untuk menyimpan file citra Phantom. Nah, bentar saya cari dulu, ya saya tempatkannya di sini. Sini. Kemudian di sini. Ya, kebetulan saya punya beberapa citra Phantom ya. Untuk yang Phantom kepala itu ada yang direkonstruksi dengan diameter 20 cm, ada yang direkonstruksi dengan diameter 25 cm sampai 35 cm. Demikian pula yang untuk diameter 32 cm ya. Nanti kita cuma pakai yang diameter 35 cm. Oke. Sekarang saya akan buka dulu citra Phantom untuk yang diameter 16 cm dengan field of view 20 cm ya. Ini juga direkonstruksi dengan filter yang berbeda. Saya coba buka aja yang pakai filter FC13 ya. Setelah itu saya buka. Ya, ini adalah Phantom CTDI untuk kepala ya dengan diameter 16 cm.
Ini total ada 16 slice. Ini slice yang pertama. Slice yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya sampai 11. Ini kebetulan Phantom ini kami dulu scan di Kyushu University ya. Oke, saya akan coba hitung menggunakan Indocity. Betul atau tidak bahwa Indocity akan mendapatkan 16 cm ya. Karena kita tahu Phantom ini adalah Phantom kepala dengan diameter 16 cm, ini buatan pabrikan ya. Oke, kita menggunakan klik diameter di sini. Nah, kemudian saya menggunakan metodenya pakai area ya. Nah, kemudian saya ingin langsung melihatnya mungkin untuk yang ini dulu, yang satu slice ini aja dulu. Nanti berikutnya kita akan melihat untuk yang 3 dimensi ya. Untuk yang ini coba kita lihat ya, dari 16 cm dia ketemunya 16,01 cm. Jadi sangat akurat ya. Jadi selisihnya hanya 0,01 cm. Jadi sangat akurat. Nah, kemudian kita akan coba lihat untuk yang 3 dimensi ya, artinya 16 slice itu kita lihat semuanya. Nah, dalam hal ini kita memilih menggunakan Auto 3D. Nah, kemudian saya menggunakan slice step 1. Ini artinya semua slice nanti akan dihitung. Nah, coba kita lihat bersama. Nah, dia menghitung. Nah, ini kita dapatkan nilai diameter efektif untuk masing-masing slice. Nah, untuk melihat fluktuasinya, coba kita perkecil ininya, sumbu Y-nya ya. Coba kita klik kanan, sumbu Y. Nah, ini kita mulai dari misalnya 15,9 mendekati 16 ya. Terus di sini sampai 16,1 gitu ya, untuk melihat fluktuasinya. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Fluktuasinya masih belum kelihatan, sangat kecil. Kita mulai aja dari ini, saya ingin melihat fluktuasinya yang lebih jelas lagi ya. Ini dari 15,95 gitu. Terus di sini sampai 16,05 aja ya, biar lebih kecil ya. Nah, ini kelihatan di sini. Ini adalah hasil yang kita dapatkan dari nilai diameter efektif pada Phantom kepala. Jadi nilainya di antara ini 16,0 sampai 16,01. Ini kalau kita ingin tahu nilai rata-ratanya ya, kita bisa menggunakan ini untuk nilai rata-ratanya. Ya, di sini 16,01. Kemudian deviasi standarnya bisa kita lihat, ini kecil sekali ya, nggak begitu kelihatan. Deviasi standarnya kalau untuk 2 digit di belakang koma itu adalah 0,00. Nah, ini menjelaskan bahwa Indocity sangat akurat. Untuk Phantom dengan ukuran 16 cm, dia juga mendapatkan 16 cm, lebih tepatnya 16,01 cm. Jadi sangat akurat dan dengan deviasi standar 0,00 di belakang koma ya, ada 2. Ya, ini menunjukkan bahwa Indocity bukan sekedar akurat, tapi Indocity juga sangat presisi ya, sangat presisi. Nah, ini adalah Phantom kepala dengan field of view 20 cm. Nah, kita akan coba untuk Phantom yang sama, tapi dengan field of view yang lebih besar, sehingga citra nanti kelihatan lebih kecil. Nah, apakah Indocity juga masih akuratnya? Kita akan coba lihat bersama-sama ya. Nah, kita akan buka lagi citra Phantom kepala, tapi untuk field of view yang lebih besar. Ya, kita coba lihat aja yang ukuran 25 cm ya. Jadi ketika field of view semakin besar, maka citra yang didapatkan atau objek yang dilihat, yang bisa kita lihat akan kelihatan lebih kecil ya. Oh, tidak ada ininya, tidak ada citranya ya. Kita ganti lagi yang ini, yang langsung yang 35 aja ya.
Ini field of view yang paling besar yang saya punya untuk citra phantom ini. Kita lihat aja untuk yang FC13. Ya, kita pilih ya, dah ya, kita buka. Nah ini kelihatan sekali bahwa untuk phantom yang ukurannya sama, yang di-scan dengan field of view yang besar ya, ini kelihatan phantomnya kecil sekali ya. Nah sekarang kita akan coba lihat berapakah diameter, apakah masih tetap 16 atau dia sudah berubah ketika field of view-nya dibesarkan. Nah, pertama saya pengen melihat untuk yang auto dulu ya, sehingga kita juga bisa lihat konturnya nanti seperti apa. Ya, kita bisa lihat di sini. Jadi untuk field of view yang besar atau untuk citra yang kelihatan kecil, kita juga mendapatkan hasil yang cukup akurat juga ya. Yaitu untuk phantom 16 cm kita mendapatkan nilai 16,01 cm. Ini untuk satu slice ini ya. Nah kita coba lihat untuk 3 dimensi ya. Kita menggunakan Auto 3D. Nah ini kita seperti biasa. Di sini kita pakai slice step 1 biar semua slice hitung. Ini total juga sama, ada 16 slice di sini. Nah kita coba hitung sekarang ya. Oke, jadi kita mendapatkan ini ya. Ini adalah kurva diameter efektif untuk semua slice. Nah kita lihat, mungkin saya besarkan aja biar lebih kelihatan. Kalau kita menggunakan sumbu X dari 0, ini kelihatan garis lurus ya. Ini tadi biar kelihatan fluktuasinya, sumbu Y-nya saya saya kecilkan ya. Ini mungkin kita mulai dari seperti tadi aja, dari 15,95 sampai 16,05 ya, biar kelihatan lebih jelas fluktuasinya. Nah ini adalah kurva diameter efektif untuk phantom 16 cm dengan field of view 35 cm. Jadi kita juga mendapatkan nilainya itu berada di rentang antara 16,0 sampai 16,1. Jadi masih di dalam rentang itu ya. Jadi dengan phantom aslinya itu selisihnya sangat kecil sekali, di bawah 0,01 cm. Nah, kalau kita ingin lihat nilai rata-ratanya, seperti tadi, kita bisa lihat Y rata-ratanya, ya ini ya, nilainya 16,00, jadi ini sama dengan persis dengan phantom kepala, yaitu 16 cm. Terus kemudian kita bisa lihat deviasi standarnya, ya ini kecil sekali juga ya, masih 0,00 cm. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Indocity sangat akurat, bahkan untuk field of view yang besar sekalipun, dia tetap mendapatkan hasil perhitungan diameter efektif yang akurat ya. Ini untuk diameter 16 cm. Nah kita sekarang akan coba untuk diameter yang 32 cm ya. Nah, yang ini saya tutup terlebih dahulu. Nah sekarang kita akan coba masuk untuk phantom dengan diameter 32 cm. Ya, ini kita coba buka dulu ya. Nah, di sini saya coba kalau ini field of view-nya ada yang 30 cm mesti kepotong ini ya. Ya kita pakai yang field of view 35 cm. Jadi lebih besar sedikit dibanding ukuran phantomnya. Nah, kita coba buka. Di sini juga ada 3 filter yang saya punya ya. Nah, kita coba untuk yang FC13 saja. Nah, gitu kita open ya. Nah, ini di sini kelihatan noise-nya cukup besar ya. Ini dulu waktu di scan itu dengan input parameter yang sama. Sehingga ketika phantomnya besar, noise-nya kelihatan besar juga di sini ya. Oke, sekarang kita akan coba lihat berapakah diameter efektif ketika diukur atau dihitung menggunakan Indocity ya. Ini phantom ukuran 32 cm ya. Sekarang kita coba hitung berapa nilainya.
Oh, ini langsung 3 dimensi ya. Kita coba dulu yang hanya untuk slice ini aja dulu. Maka saya pilih auto dan saya klik calculate ya. Oke, jadi kita mendapatkan nilai 32,02. Jadi juga masih sangat akurat ya. Di bawah 0,05 cm ya. Ini untuk satu slice. Nah, kalau kita ingin melihat slice yang lain, ya kita bisa menggunakan Auto 3D ya. Kita coba lihat sama-sama. Slice tab-nya kita masih menggunakan satu. Kita lihat sama-sama. Nah, ini adalah kurva yang didapatkan untuk slice yang berbeda-beda, untuk semua slice maksudnya ya. Nah, kita bisa lihat, ini kita sumbu Y-nya kita perkecil aja biar kelihatan fluktuasinya. Ini kan 32 cm ya. Kita akan coba mulai dari 31,95. Kemudian yang di sini kita lihat sampai 32,05 gitu ya, biar kelihatan fluktuasinya. Nah, ini udah kelihatan fluktuasinya. Nah, coba kita lihat nilai rata-ratanya berapa. Ini Y. Ya, di sini nilai rata-ratanya, belum kelihatan ya, mungkin ketutup dengan layar saya ini. Oh, ini ya. Jadi untuk nilai rata-ratanya adalah 32,01 cm ya. Nah, kemudian coba kita lihat deviasi standarnya berapa, apakah masih 0,00 ya, kita lihat aja. Nah, untuk sumbu Y ya. Ya, di sini nilainya juga masih sama, yaitu 0,00. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa Indocity mampu menghitung dan mendapatkan nilai diameter efektif dengan sangat akurat dan sangat presisi. Nah, di sini kita tadi coba untuk diameter 16 cm dan kita coba untuk diameter 32 cm. Nah, tadi di sini kita menggunakan metode area ya. Jadi ngitung diameter efektif itu dengan basis area. Jadi kalau untuk satu slice ini aja tadi kita mendapatkan nilai 32,02 ya. Nah, sekarang coba kalau menggunakan metode center ya. Karena ini phantom yang betul-betul bulat, nah, kita menggunakan metode area atau center atau max, kemungkinan besar kita mendapatkan hasil yang relatif sama ya. Beda kalau kita menggunakan phantom atau pasien yang bentuknya irregular, mungkin hasilnya akan sedikit berbeda. Nah, kita coba yang pakai metode center, berapa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan adalah 32,03, masih sangat akurat juga ya, masih di bawah 0,05. Sekarang kita coba pakai metode max. Ya. Nah, ini kemungkinan sama karena center sama max-nya posisinya sama ya, karena dia bentuknya lingkaran ya. Ya, ini kita menggunakan metode max. Nah, kita mendapatkan nilai 32,03 cm. Jadi masih sangat akurat. Jadi baik kita menggunakan metode max atau metode center atau metode area, ini kita sama-sama mendapatkan akurasi yang sangat tinggi dan juga presisi yang sangat tinggi. Nah, ini adalah pengujian Indocity pada phantom standar yang kita beli dari pabrik ya, yaitu untuk diameter 16 cm dan diameter 32 cm. Nah, kebetulan di lab kami juga mengembangkan phantom CTDI dengan ukuran yang berbeda-beda ya. Tadi saya sudah sampaikan dengan ukuran 8 cm, ada 16 cm, ada 24 cm, ada 32 cm, dan juga ada yang 40 cm. Cuma yang 40 cm sayangnya belum di-scan ya. Jadi kami baru men-scan yang ukuran 8 cm sampai 32 cm. Nah, kita akan coba lihat, berarti di sini cukup akurat ya. Nah, kita akan coba lihat berapa diameter phantom yang kita buat kalau seandainya kita ukur menggunakan Indocity ini. Ya, saya coba akan buka. Saya coba membukanya menggunakan open file saja ya. Nah, saya coba cari dulu, saya naruh filenya di mana. Kalau nggak salah di Citra City ini, kemudian
Itu di rumah sakit Koja ya. Oke. Nah ini yang 8 cm. Nah kalau pakai file berarti kita harus ini, kita pilih yang all file. Nah setelah itu nanti kita akan lihat file yang nanti kita buka semuanya ya. Nah kalau kita buka semuanya itu bisa dengan cara diklik satu langsung di Ctrl All ya, Ctrl A. Jadi dia udah kepilih semuanya. Nah kita buka. Oh cukup banyak ya. Di sini ada 572 slice. Ini pakai City yang jauh lebih modern daripada yang saya gunakan dari Jepang tadi yang cuma ada 16 slice ya. Nah kita akan coba lihat merek City-nya ya. Ini saya juga nggak tahu ini. Jadi mereknya apa tadi itu kita lihat aja dari Daikom Info. Oh ini pakai rumah sakitnya City apa namanya mereknya Siemens ya. Jadi ini Siemens. Ini pesawatnya Siemens Somatom Perspektif. Ya. Kemudian di sini slice thickness-nya saya kira sangat kecil. Ya slice thickness-nya cuma 1 mili ya sangat kecil sekali. Nah, biasanya kalau untuk scan untuk jantung, nah kita butuh slice thickness yang sangat tipis sehingga kita mendapatkan resolusi yang sangat tinggi. Nah di sini kita coba lihat field of view-nya berapa. Coba kita lihat ya. Di sini dia menggunakan data collection diameternya dia menggunakan 50 cm ya atau 500 mili di sini. Jadi objeknya akan kelihatan kecil sekali ini. Jadi fantomnya hanya 8 cm. Jadi kita buatnya 8 cm, tapi nggak tahu pastinya berapa. Terus di scan pakai 50 cm untuk field of view-nya, sehingga objeknya akan kelihatan kecil sekali ini mungkin ya. Nah ini untuk slice pertama, citranya masih belum kelihatan. Coba kita lihat aja. Ini untuk kita pakai slice berikutnya. Sampai slice 17 masih belum kelihatan ya. Nah kita sampai slice 40 masih belum kelihatan. Nah ini baru kelihatan untuk slice ke 54 ya. 54, 55 baru kelihatan. Nah kemudian terus mungkin saya langsung aja sampai ke 500 gitu ya. 500. Oh 500 udah nggak kelihatan ya. Mungkin coba sampai 450 gitu ya. 450. 450. Ya ada kelihatan ya. Oke. Nah kita akan coba lihat ini fantomnya ini ukuran 8 cm. Nah kita akan coba hitung apakah betul 8 cm atau tidak ya. Ini bukan buatan pabrik fantomnya, jadi kemungkinan fantomnya sendiri itu tidak persis 8 cm. Tapi coba kita lihat aja kalau menggunakan Indocity nilainya ketemu berapa ya. Saya coba lihat. Oh ya, ketemunya 7,96. Jadi sangat dekat dengan 8 cm ya, hanya selisih 0,04 cm ya. Ini diameter fantom yang kita buat ini cukup akurat juga sebetulnya ya. Nah, kita akan coba lihat yang 3 dimensi. Ini coba kita lihat sekalian untuk melihat bagaimana kecepatan Indocity untuk mengukur diameter ini. Nah, tadi kita lihat bahwa mulai ada citra fantomnya itu pada slice ke 55 ya sampai slice ke 450 tadi. Maka di sini kita jangan menggunakan slice tab, tapi sebagai gantinya kita gunakan regional aja. Mungkin kita mulai dari slice ke 60 gitu aja, sampai slice ke 450 ya. Ini berarti total ada berapa slice ini. Biar gampang hitungnya, saya mulai dari 100 saja. Dari 100 sampai 400 gitu. Jadi di sini berarti ada 300 slice. Nah, coba kita lihat berapa waktu yang dibutuhkan oleh Indocity untuk menghitung
diameter efektif sebanyak 300 slice ya. Kita coba lihat sama-sama. Ya, ini sudah 20% ya. Cukup cepat ya, saya kira tidak sampai 1 menit itu untuk menghitung 300 slice ya. Nah, kita tunggu, udah 70%. Oke, ini yang kita dapatkan. Kurvanya ya sangat rapat sekali ya, karena ada 300 data ini ya. Nah, sekarang kita coba, saya pengen lihat fluktuasinya, maka sumbu Y-nya saya coba kecilin ya seperti tadi. Tapi oke, sumbu X-nya coba saya kecilin dulu, mulai dari 100 saja. Sumbu X-nya kita mulai dari 95 gitu aja. Oke ya, ini udah kelihatan. Terus sumbu Y-nya coba kita kecilin juga, sumbu Y-nya. Ini 8 cm ya tadi ya. Kita mulai dari 7,95. Terus kita sampai 8 aja, sampai 8,0. Oke, kita lihat. Oke, ini penampakannya ya. Atau mungkin biar sumbu, oke, nggak apa-apa. Kita lihat. Nah, ini. Nah, di sini kita bisa lihat, karena di sini rentang sumbu Y-nya kita perkecil, jadi fluktuasinya dia kelihatan. Nah, sekarang kita coba lihat, ini saya perbesar dulu ya, biar lebih kelihatan. Ini ada 300 data ini ya, 300 data. Nah, sekarang kita coba lihat rata-ratanya berapa. Nah, untuk sumbu Y-nya, ya kita dapatkan, tutup ya. Ya, rata-ratanya 7,96 ya. Berapa nilai deviasi standarnya? Kita coba lihat. Nah, deviasi standarnya juga sama 0,00 ya. Nah, ini kelihatan agak besar karena memang kita pakai rentang yang sangat kecil ya. Jadi dia juga sangat akurat dan sangat presisi. Nah, jadi untuk 2 digit di belakang koma, kita mendapatkan deviasi standarnya itu masih 0,00 ya. Ini untuk Phantom 8 cm. Nah, sekarang kita coba lihat Phantom yang lain yang ini dibuat di lab kami ya. Kita coba lihat. Oke, saya pakai open file. Nah, sekarang saya coba Phantom yang ukuran 32 ya, yang paling besar ini yang saya buat. Sebetulnya ada yang 40 cm tapi belum sempat kami scan ya. Nah, kita coba lihat berapa Phantom yang kami buat untuk 32 cm. Nah, kita pakai all file seperti biasa. Setelah itu nanti kita seperti biasa ya, pakai Ctrl A hingga semua file bisa kepilih. Ya, kita jalankan coba. Nah, ini lebih banyak lagi. Jumlah slice-nya ada 760. Sangat banyak ya. Nah, kita tunggu untuk membuka image citra sebanyak 760 citra. Nanti kita coba lihat slice thickness-nya ada. Berapa sih slice thickness-nya ini ya. Oke, udah 95%. Oke. Ini citra pertama nggak kelihatan ya. Coba kita lihat slice thickness-nya dan informasi DICOM-nya dia seperti apa. Ini sama ya, dia protokol yang dipakai protokol abdomen. Slice thickness-nya sama, menggunakan 1 mili. GVB-nya 130. Kemudian diameternya sama dengan tadi ya, 50 cm. Sehingga ini data diameternya 50, tapi dia rekonstruksinya 35 cm, sama dengan yang Phantom yang dari Jepang tadi ya. Sehingga di sini nanti citranya kelihatan agak besar ya. Di sini beberapa info nanti bisa kita lihat. Ini focal spot-nya 0,95 mili. Filter yang digunakan di sini adalah ini
I41S. Nah, di sini ada beberapa informasi. Nah, nanti bisa dilihat lebih detail. Nah, oke, saya nggak usah ngomong terlalu detail ya. Ini saya tutup aja. Oke, kita coba lihat citranya. Dia dari slice berapa sampai slice berapa. Kalau di Indocity, kalau kita pengen cepat itu pakai tombol yang apa namanya anak panah ke kanan itu ya. Dengan dia naiknya itu setiap 5 slice. Ini dari 5. Kalau saya pakai tombol kanan langsung 10 ya. Oke, kita coba jalan. Nah, ini baru ada nih. Baru mulai ada ketika slice ke berapa tadi itu ya. Mendekati 160 lah, itu baru mulai ada ya. Nah, ini 200 ya, sudah cukup bagus, cukup besar ya. Ini bahan yang kami gunakan menggunakan bahan resin ya untuk membuat Phantom ini dengan katalis tertentu ya. Kemudian kita coba lihat berikutnya, kita langsung aja ke 600 ya. Ya cepat nih 600. 600 sudah nggak kelihatan ya. Berapa nih? Coba 500 ya. 500. Oke. Coba kita hitung secara otomatis menggunakan satu slice ini aja dulu. Kita lihat menggunakan auto ya. Auto, kita hitung. Ini 32 cm. Tapi saya tidak tahu coba berapa ini ketika kita hitung pakai Indocity. Oh iya, ketemunya adalah 31,98. Jadi selisih 0,02 cm ya, cukup akurat juga ya. Jadi pembuatan Phantomnya juga. Oke, berikutnya kita akan coba hitung untuk yang 3 dimensi. Nah, kita menggunakan regional aja. Kita mulai dari berapa ya? Dari 200 saja, 200 sampai 500. Berarti ini perhitungan dilakukan pada 300 slice ya, yaitu slice 200 sampai slice ke 500. Oke, kita akan coba lihat sama-sama. Ya, kita tunggu ya. Udah 20%. Tapi saya kira ini cukup cepat ya. Jadi menghitung 300 slice ini saya kira nggak sampai 1 menit ya. Ya, 301 image ya, karena mulai dari tadi 200 sampai 500 ya. Oke, kita udah dapat. Ini kita mendapatkan data seperti ini. Nah, seperti tadi aja, biar kelihatan besar ya. Range sumbu X dan sumbu Y-nya kita perkecil. Untuk sumbu X-nya kita coba mulai dari 200 sampai ya 19, mulai dari 195 itulah ya. Jadi biar kanannya ada sisa sedikit. Oke. Terus sumbu Y-nya kita coba mulai dari berapa ya? Dari tadi ini kan 32 cm ya. Kita coba mulai dari 31,95. Terus sumbu Y-nya kita sampai 32 atau 32 dulu ya. Kita lihat. Oh, kebesaran. 32,05 aja. Terlalu kecil ya. Saya mulai dari 31,6 aja yang di sini. Mulai dari 31 kita sembunyinya ya, sembunyinya mulai dari 3197 aja. 97. Nah, kemudian untuk Y-nya sampai 32,01 aja. Biar kelihatan besar ya. Nah, oke. Oke, sekarang kita akan coba lihat berapa nilai rata-ratanya. Ini saya perbesar aja. Oke, sudah cukup besar, sudah kelihatan ya. Sekarang kita coba hitung berapakah nilai rata-ratanya sumbu Y. Oke, jadi kita mendapatkan nilai rata-rata 31,99.
cm. Jadi selisihnya hanya 0,01 cm. Sangat akurat juga. Jadi phantom yang kita buat juga cukup bagus berarti ya. Nah, kemudian deviasi standarnya kita lihat, oke. Sama ya, 0,00 ya. Ini juga menjelaskan bahwa phantom yang kita buat juga cukup bagus juga berarti ya. Artinya ukurannya betul-betul homogen di dalam satu slice dengan slice yang lain. Nah, itu rekan-rekan kira-kira ya yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi kita sudah melihat sendiri bagaimana Indocity menghitung diameter efektif, dan kita bisa lihat jadi diameter efektif ini pada phantom bisa dikatakan sangat akurat, juga sangat presisi, sehingga ketika ini diterapkan pada pasien ya kita berharap ya juga cukup akurat. Cukup, cuma memang kalau kita ingin menguji akurasi pada pasien ya agak susah ya. Nah, nanti kita bandingkannya harus dengan perbandingan manual ya. Nah, kita harus kontur sendiri dulu, setelah itu baru kita hitung diameter pasien, dan itu tentu saja cukup susah ya. Apalagi ketika kita mengkontur itu juga kadang-kadang juga tidak standar juga ya. Tapi paling tidak kalau kita coba pada phantom tadi ini sangat jelas bahwa pada phantom yang standar yang buatan pabrik tadi selisihnya di bawah 0,05 cm. Bahkan tadi selisihnya cuma 0,01 cm ya. Ya, saya kira itu yang bisa kita bahas pada video kali ini. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin memberikan masukan, nah bisa ditulis di kolom komentar ya. Dan insya Allah kita ketemu lagi pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.